Oke, kita lanjutkan belajarnya. Ngobrol barengnya Rusan sama Asa udah siap? Sudah. Udah tadi aku Oke. siap. Jadi hari ini hari Minggu kita mau tanya-tanya ngobrol masalah Tuhan. Apa? Tuhan. Tuhan. Menurut kalian Tuhan itu apa? Tuhan ya Tuhan manusia. Tuhannya manusia. Iya, yang menciptakan seluruh makhluk dan semesta alam. Kalau menurut Rusan, Tuhan itu apa? Siapa? Tuhan itu yang maha kuasa. Tuhan itu yang maha kuasa. Yang pencipta segalanya, tak ada sesuatu pun makhluk yang bisa mentandingi ilmunya. Tidak, yang maha kuasa, terus tidak ada yang bisa menandinginya. Berarti ilmunya, kepintarannya, kekuasaannya juga. Iya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Iya. Tuhan itu boleh nggak tidak ada? Tidak boleh. Kalau nggak ada Tuhan ya kita juga nggak ada. Kalau nggak ada Tuhan kita juga nggak ada. Berarti soalnya karena kenapa? Tuhan yang menciptakan kita. Oh, karena Tuhan yang menciptakan kita. Dan seluruh alam semesta. Kalau Tuhan itu diciptakan apa enggak? Enggak. Kalau Tuhan tidak diciptakan, kenapa? Kok bisa ada kalau nggak diciptakan? Ya sebenarnya dia masih ada. Sebelum bumi, sebelum semesta alam, Tuhan itu masih ada. Sudah ada dulu. Ya. Sebelum semuanya diciptakan. Nah, pertanyaannya tadi, menurut kalian Tuhan itu diciptakan apa enggak? Atau enggak menciptakan dirinya sendiri? Tuhan itu enggak, aslinya dia hidup. Dia tidak diciptakan sama yang lain. Kan dia yang maha kuasa. Oh, karena kenapa? Kan dia maha kuasa. Masa kenapa? Masa kalau dia diciptakan sama Tuhan yang lain, kan aneh. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau dia maha kuasa terus diciptakan sama yang lain, nggak mungkin. Mustahil. Iya, mustahil. Nggak masuk akal. Iya. Terus berarti gimana nih? Tadi kan Tuhan itu kan ada, ya enggak? Iya. Tuhan itu ada, salah satunya karena kita melihat contoh-contohnya. Ada makhluk, ada Rusan, ada Asa, ada Ayah. Berarti Tuhan harus ada karena Tuhanlah yang menciptakan semua itu. Kalau nggak ada yang menciptakan, yang diciptakan juga nggak mungkin ada. Tapi kenyataannya sudah ada yang diciptakan, berarti yang menciptakan juga ada. Kayak gitu. Iya. Nah, tadi masih belum pertanyaannya mengapa Tuhan harus ada? Tuhan itu menciptakan diri sendiri atau diciptakan yang lain? Dia tidak menciptakan diri sendiri atau diciptakan yang lain. Iya. Tidak. Dia masih tetap ada. Kita tidak tahu dia diciptakan oleh siapa, nggak tahu. Soalnya kita adalah ciptaannya, makanya kita nggak tahu. Bukan itu pertanyaannya. Kalau pertanyaan kakak kayak gitu berarti dia juga diciptakan. Jadi kayak gini, kalau sesuatu yang sempurna, maha sempurna, kalau dia pernah tidak ada berarti tidak sempurna. Kalau pernah tidak ada berarti tidak sempurna. Sempurna apanya? Sempurna itu tidak ada cacat.
Kalau ayah misalnya kadang ayah marah-marah, oh berarti ayah punya cacat. Cacat apa? Ya itu marah-marah tadi, Oh, marah-marah yang tidak pada tempatnya misalnya. Nggak bagus kan? Bagus nggak orang marah-marah tidak pada tempatnya? tidak bagus. Tidak bagus. Nah, itu juga Tuhan itu seperti itu. Tuhan kan disebutnya maha sempurna. Iya. Kalau dia pernah tidak ada berarti tidak sempurna. Berarti harus selamanya ada, tidak pernah tidak ada. Dia hidup kekal selamanya. Kekal. Ada namanya azali. Dia itu tidak pernah tidak ada. Dia itu abadi, tidak akan pernah musnah, tidak pernah akan hilang. Misalnya ayah beli buku, suatu ketika buku ini akan rusak nggak? Iya. Setelah berlalu ratusan tahun, ribuan tahun akan rusak nggak? Iya. Rusak. Meja ini, HP, Ayah, kulkas. kalau dijaga terus bukunya, dia akan lebih awet. Iya awet, tapi akan rusak juga. Jadi buku itu akan mengalami penguraian, dia akan lapuk, terus jadi kayak bubuk gitu, terus terakhir jadi tanah lagi. Ini kan asalnya dari tanah Itu terus berubah jadi kayu, terus itu. nanti berubah jadi jadi kertas. Nah, kita kembali nanti kemana-mana, kembali ke yang tadi bahwasanya Tuhan itu azali. Azali itu maksudnya tidak pernah tidak ada, selalu ada. Karena ketiadaan itu salah satu dari ketidaksempurnaan. Padahal Tuhan itu maha sempurna. Oke? Iya. Oke, dapat. Tuhan menciptakan. Tuhan punya mukjizat. Kalau nggak punya kekuatan mana bisa? Berarti Tuhan maha Kuasa. maha kuat, maha kuasa. Salah satunya kuasa untuk menciptakan mukjizat. Tapi kalau masalah mukjizat nanti berhubungan dengan kenabian. Nanti ya. Sekarang kita masih bahas masalah Tuhan. Kalau ada Tadi manusia pembahasannya Tuhan itu diciptakan atau tidak. Kalau tadi kayaknya kita sudah sepakat bahwasanya Tuhan itu tidak diciptakan. Kenapa? Kalau diciptakan ya nggak sempurna. Lebih sempurna yang menciptakan Tuhan, ya enggak? Kalau diciptakan, kalau Tuhan dia maha kuasa kan, tapi ada yang lain yang menciptakannya kan lebih aneh. Berarti tidak maha kuasa, ya enggak? Iya. Ketika dia maha kuasa ya nggak mungkin diciptakan sama yang lain. Kekuasaannya tidak maha kalau diciptakan sama yang lain, ya enggak? Dia agak lahir. Oh ya boleh di bawah ya. Tapi kalau udah selesai dirapiin ya, oke? Sip. Ya. Oke sip. Kita kan lahir. Mana Tuhan itu lahir? Oh kalau Tuhan nggak dilahirkan. Nggak dilahirkan oleh ayah ibu kan? Karena dia berarti Dia tidak punya ayah, ibu atau kakek atau kakak dan saudara pun dia tidak iya punya. sama kayak hampir mirip kayak diciptakan kalau punya ayah ibu, ya nggak? Iya. Bergantung. Jadi kayak Rusan, kalau ayah nggak ada Rusan nggak? Enggak. Sama. Ayah kalau bapaknya ayah nggak ada, ayah juga nggak ada. Berarti itu namanya bergantung. Keberadaannya Rusan tergantung sama keberadaannya ayah. Kenapa? Kalau ayah nggak ada, Rusan juga nggak ada. Karena ayah ada, akhirnya Rusan bisa lahir dari ibu. Jadi berarti Tuhan itu tidak diciptakan, tidak menciptakan diri sendiri enggak perlu, kan dia maha kuasa, ya enggak? Iya. Jadi enggak mungkin diciptakan sama yang lain. Dia maha besar. Namanya maha kuasa itu kekuasaannya dibatasi apa enggak? Apa? Namanya maha kuasa, kekuasaannya dibatasi apa enggak? Tidak, Namanya kan maha, semuanya
luas. Sangat luas sekali kekuasaannya. Tidak ada yang membatasi. Susah mau dihitung pakai matematika. Iya, kayak misalnya kayak gini. Tuhan dibatasi sama waktu dan tempat tidak? Tidak. Kayak misalnya ayah itu terbatas dari sisi waktu dan tempat. Misalnya ayah mau balik ke kemarin, bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang sudah ayah lakukan kemarin sudah tidak bisa ayah rubah. Hanya Tuhan yang bisa, ayah. Hanya Tuhan yang bisa. Kalau itu nanti urusannya beda, bukan masalah Tuhan bisa atau tidak bisa, tapi Tuhan bijak atau tidak kalau merubah yang itu. Bisa. Ya. Tuhan maha bijak, maha adil. Dia lebih adil. Katanya Allah itu, Tuhan itu suka orang yang adil dan bijaksana. Tuhan itu menyukai orang yang adil dan bijaksana. Berarti Tuhan Tuhan maha adil nggak? Maha bijak nggak? Iya dong, dia kan mencintai yang kayak gitu. Dia sendiri juga seperti itu. Oke, udah dapat ya. Berarti Tuhan itu tidak diciptakan. Dia itu sudah ada sejak awal. Tidak pernah tidak ada. Yang kedua, Tuhan itu abadi selamanya. Hidup selamanya. Dia yang memberikan kehidupan, masa dia dibatasi dengan kehidupan? Kan lucu. Ya enggak? Iya, berarti dia tidak dibatasi dengan kehidupan. Dia maha hidup yang memberikan hidup. Kita lanjut lagi nanti ya. Itu dia yang menciptakan semua alam. Ini sudah berapa menit? Udah lanjut lagi nanti. Iya, sudah melewati jam 10. Masa 15 menit aja.